Halo, selamat pagi para orang tua dan moms hebat di luar sana. Ketemu lagi dengan saya Dr. Yanita Putri, spesialis anak, salah satu tim dokter spesialis anak di IG Edukatif anakkusehat.id. Dan mom semua saat ini berada di sesi trending topik, yaitu kita akan membahas sedikit lebih dalam tentang topik yang lagi hangat nih belakangan ini, dan tentu saja menimbulkan kegelisahan atau kegalauan pada para orang tua, terutama pada masalah-masalah seputar kesehatan anak. Dan hari ini kita mengangkat topik tentang Omikron. Omikron menyerang anak-anak di Bali. Benarkah itu? Dan bagaimana tanggapan Ketua Ikatan Dokter Spesialis Anak Indonesia cabang Bali, dan bagaimana data dan fakta yang sebenarnya. Jadi kita akan mengundang Ketua IDAI cabang Bali yang di sela-sela kesibukannya nih akan menyempatkan diri untuk memberikan informasi yang benar dan terupdate kepada para moms semua. Dan tentu saja ini adalah saat yang baik untuk moms untuk bertanya. Jadi kalau misalnya masih bingung, masih gelisah, masih penuh dengan tanda tanya ya tentang topik kita kali ini, silahkan chat atau ketik di kolom komen, karena kita akan bahas bersama dengan Dr. I Gusti Ngurah Sanjaya Putra, spesialis anak konsultan. Oke, kita akan undang beliau dulu ya. Baik, sambil kita menunggu kehadiran dokter. Oke, ini dia. Kita sudah melihat ya senyum sumringah dari Ketua IDAI Cabang Bali. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Yani. Selamat pagi, salam sehat ya. Salam sehat. Jadi dokter sudah bilang nih, kalau beliau dalam kondisi yang sehat dan semangat ya, Dok ya. Ya, sehat dan semangat. Ya, meningkatkan imun. Ya. Oke, nah moms jangan kalah nih, jangan kalah dengan semangatnya Ketua IDAI kita. Jadi moms semua yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komen ya, karena kita akan bahas tuntas nih saat ini dengan Ketua IDAI kita. Jadi saya perkenalkan dulu, beliau adalah Dr. I Gusti Ngurah Sanjaya Putra, spesialis anak konsultan. Jadi saat ini keseharian beliau adalah sebagai dokter pendidik klinis di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Sanglah Denpasar, di Rumah Sakit Bali Royal Hospital, dan juga praktek pribadi di apotek kita. Dan kesehariannya tentu sekarang sudah sibuk ya dok, sebagai Ketua IDAI Cabang Bali. Sibuk tapi Bagaimana dok? senang. Ya, sibuk tapi Terima senang. kasih loh dok. Jadi di Ya, sela kesibukannya dokter sudah menyempatkan diri nih dalam 1 jam ke depan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada para orang tua. Oke dokter, sebagai pembuka nih dok, banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dok terkait dengan kondisi akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini banyak anak yang jatuh sakit nih dok. Apa apa itu benar dok karena Omikron? Ayo dok, dari Ibu Omi di Tasik nih dok. Bagaimana ya, kira-kira terima tanggapan dokter? kasih. Terima kasih Dokter Yani ya dari Anakku Sehat ya. Kita join bersama sama IDAI Bali. Ya, ada pun pertanyaan dari Tasik ya tadi ya, Dokter Yani ya dari Tasik. Apakah memang hampir seluruh Indonesia ya anak banyak jatuh sakit ya? Apakah benar Omikron? Uh, Begini ya, data-data COVID baik nasional maupun di Bali sangat-sangat meningkat akhir-akhir ini ya. Kalau boleh saya ilustrasikan ya data COVID di Bali pada 29 Januari, karena kita rekap data COVID anak 0 sampai 18 tahun setiap minggu. Itu pada 29 Januari jumlahnya cuma 217. Ya. Kemudian pada 12 Februari, 2 minggunya sudah data yang terlaporkan itu terkumpul 2008. Nah, itu hampir peningkatan 10 kali lipat dibanding 2 minggu sebelumnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah anak-anak yang sakit ini terserang Omikron? Jawabannya tentunya beragam ya. Bisa ya, Iya bisa dokter. tidak ya.
Mhm. Ya tentunya mungkin kita perlu anamnesa, pemeriksaan klinis yang lebih detail, ya terutama apakah ada riwayat kontak pada keluarga dekat, ya karena positif rate yang paling tinggi ternyata pada rumah tangga, ya kalau pada bapak ibunya menderita positif ya kemungkinan besar juga bisa anaknya, ya itu dari anamnesa bisa kita dapatkan dari orang tua. Kemudian dari pemeriksaan fisik tentunya batuk pilek kita harus bedakan batuk pilek biasa atau batuk pilek oleh karena COVID. Memang secara 100% kita tidak mungkin bisa bedakan kecuali dengan tes PCR ya. Tapi Hmm. minimal ada clue-clue tertentu yang kita bisa perkirakan bahwa ini batuk pilek biasa atau Omikron. Ya, misalnya pada Omikron biasanya ada batuknya kering, kemudian sakit tenggorokan, sakit menelan, ya agak lemas, lesu, nafsu makan yang jauh menurun, ya keluarga yang tidak ada kena, ya tidak ada batuk pilek di sekitarnya. Mungkin kita berpikir bahwa ini suatu gejala COVID ya khususnya Omikron. Nah, kita Omikron dengan peningkatan kasus yang sangat meningkat ini juga kita baru bisa perkirakan aja ya, perkirakan bahwa ini varian Omikron karena dengan peningkatan yang demikian pesat ya dalam 2 minggu itu 10 kali lipat di Bali, begitu juga di tingkat nasional ya. Mungkin Ibu bisa lihat data-data di tingkat nasional ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan sedikit dari saya. Ada pertanyaan atau diskusi lain? Oke, baik dokter, terima kasih. Sudah jelas ya, jadi IDAI Bali juga sudah merangkum suatu data ya dok ya, dan memang terjadi pelonjakan kasus. Cuman untuk dari pertanyaan Moms Omi tadi, yang jelas jika anaknya sakit dengan gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19, tentu saja dibuktikan dengan pemeriksaan ya dok ya, untuk bilang apakah Ya. ini COVID-19 atau varian Omikron atau tidak. Nah itu memang harus ada secara objektif. Oke, tapi secara data memang terjadi peningkatan ya, pelonjakan kasus. Nah, apakah Omikron ini menyebabkan kasus yang berat, dok? Dari data yang dokter punya nih di Bali, apakah seperti apa gejalanya sejauh ini, dok? Apakah dia kebanyakan ringan? Jadi isu yang beredar di luar sana seperti itu ya, dok ya. Jadi dia menyebar cepat, tapi ringan kok seperti itu. Jadi biar para orang tua pun juga waspada karena tidak bisa kita katakan hanya ringan. Apakah bagaimana data yang ada mungkin dari IDAI Bali bisa menyampaikan dokter? Silakan. Terima kasih, Dokter Yani. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Uh, Seperti kita ketahui juga berita-berita di luar, jurnal yang juga yang kita baca, memang penyebaran Omikron ini demikian dahsyat ya, demikian dahsyat. Dari data yang ada, ya seperti yang saya sebutkan tadi, dalam 2 minggu bisa meningkat sampai 10 kali lipat ya. Kalau kita hitung ini data yang saya pegang, dari 16 Januari itu cuma 9 penambahan positif dalam seminggu. Berarti kira-kira 1-2 orang dalam sehari. Kemudian 12 Februari sebulan itu jadi 2000. 2008 dalam seminggu. Itu kalau kita bagi seminggu 2000 sekitar 700 orang ya. 650 Hmm. sampai 700 orang per hari. Nah, itu eh, begitu juga di tempat lain kan, di tempat nasional, di luar sana Hampir sudah sama ya dok ya. ya hampir sama, sudah diperkirakan penyebarannya demikian dahsyat untuk Omikron ini. Ya, karena memang kalau kita lihat dari segi ilmunya, ya artinya kenapa demikian dahsyat? Karena replikasi dari Omikron ini ya 70 kali lebih cepat bereplikasi di saluran napas. Ya, sehingga Hmm. penyebaran ini yang bisa menyebabkan demikian cepat. Kemudian gejalanya lebih ringan karena 10 kali lebih lambat replikasinya di dalam paru dibandingkan varian yang sebelumnya. Ya, karena yang menyebabkan gejala berat tentunya adalah gejala atau replikasi di paru. Nah, ini 10 kali lebih ringan. Tentunya
Ini yang bisa menimbulkan gejala Omikron ini sekarang menjadi lebih ringan. Nah, tentunya seperti yang Dokter Yani sebutkan tadi, ringan-ringan aja kok, kita enak aja, udah nggak usah prokes lagi, itu juga salah ya. Kenapa? Karena kebanyakan kita kena, kalau kita masih prokes, tentunya beban rumah sakit, beban tenaga kesehatan juga akan menjadi berat ya, ekonomi juga akan menjadi berat, menjadi tidak bangkit ekonomi kita. Nah, tentunya walaupun gejalanya ringan, kita tetap waspada dengan prokes kita yang kita tidak mengurangi 5M itu ya. Itu yang harus kita tetap waspada, masker yang benar dan baik, menghindari kerumunan, ini yang paling jauh lebih penting, dan cuci tangan. Ya, apakah bisa COVID Omikron ini menjadi berat? Ya tentunya bisa. Ya tentunya bisa pada umumnya pada orang-orang yang 4 risiko yang kelompok ini ya. Empat risiko yang berkelompok yang berisiko pada orang lansia, pada orang dengan komorbid, ya, pada orang-orang yang tidak dapat vaksin sebelumnya, dan pada anak-anak yang di bawah 5 tahun. Nah, itu juga faktor risiko. Tentunya kita kena ringan, tapi anggota keluarga kita di rumah menjadi berat, yang punya komorbid, yang lansia. Tentunya ini juga akan menyebabkan beban ekonomi, ya, waktu, dan semua juga akan menjadi stres untuk hal ini. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik dokter, sudah meluruskan banget ya Moms ya. Jadi jangan lupa protokol kesehatan tetap jalan. Vaksin sebisa mungkin bagi anggota keluarga mulai dari 6 tahun ke atas itu kalau sudah tidak ada istilahnya kontraindikasi atau tidak ada pengecualian untuk mendapatkan vaksin, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi. Karena vaksinasi itu gratis ya dok, dan memberikan perlindungan dan benefit yang luar biasa, tidak hanya pada yang mendapatkan vaksin, tetapi juga komunitasnya. Jadi itu namanya yang disebut-sebut sejauh ini herd immunity. Mungkin moms hebat semua sudah tahu tentang hal ini ya. Jadi jangan lupa. Oke dok, nah terkait dengan masalah fasilitas RS nih dok, ada dari Ibu Feby di Denpasar. Jadi dokter, apakah Omikron ini akan menyebabkan penuhnya fasilitas rumah sakit seperti Delta dokter? Adakah data yang dokter ketahui tentang kondisi ini terutama di Bali? Karena saya trauma dokter. Mungkin Ibu Feby ini punya pengalaman ya dok, karena waktu anaknya sakit jadi susah mencari rumah sakit yang bisa melayani. Silahkan dokter. Terima kasih Ibu Feby, kebetulan di Denpasar, kita juga di Denpasar ini ya, IDAI Bali di Denpasar, di kantor kita, Jalan Satelit nomor 6. Ya, Ibu Feby mungkin kenal, silahkan mampir. Ya, kalau mau di nomor 6 Satelit. Ya, data sampai saat sekarang, ya begitu juga data nasional, ya kasusnya memang meningkat, tapi yang memerlukan perawatan sampai perawatan rumah sakit itu sangat sedikit. Sampai saat sekarang pun di tingkat nasional itu data BOR, ya BOR itu bed occupancy rate dari tempat tidur seluruh nasional itu tidak terlalu tinggi. Begitu juga di Denpasar, di Rumah Sakit Sanglah, ya khususnya karena kita rumah sakit tersier ya, layan rujukan di Rumah Sakit Sanglah juga tidak seperti halnya pada Delta. Ya, tidak pada Delta yang bulan Juli 2020 tersebut ya. Pada saat sekarang saya sendiri di Rumah Sakit Sanglah lenggang-lenggang saja ya, artinya bor di Rumah Sakit Sanglah khususnya bor COVID tidak terlalu seperti halnya pada Delta. Ya, mudah-mudahan kita juga tidak boleh jemawa ya. Bornya juga masih rendah kok, enggak apa, kita gampang kok nyari kamar ya. Kita tidak boleh begitu juga. Ya, mungkin kita harapkan tetap hati-hati, ya, bisa berat juga pada orang-orang yang punya komorbid, yang tidak divaksin, yang lansia, yang anak-anak kecil yang di bawah 5 tahun itu, tapi itu juga berisiko. Ya, karena juga kita rawat COVID ini atau Omikron ini, yang varian ini tentunya gejala
sedang baru kita rawat ya. Kalau gejala ringan tentunya bisa isoman atau isoter di rumah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya Ibu Febi. Izin menambahkan dokter, jadi sekedar Ibu Febi ketahui juga, jadi di aplikasi Peduli Lindungi, Ibu Febi juga bisa melihat nih di mana rumah sakit yang mempunyai bed kosong untuk baik itu COVID maupun yang non-COVID. Jadi sebelum menuju ke fasilitas kesehatan itu atau rumah sakit terkait, jadi Ibu Febi bisa mendapatkan informasi di sana. Nah, itu mungkin akan membantu supaya tidak mengantri juga ya. Baik, selanjutnya dokter, ini dari Bapak Yuri di Tabanan dokter, terkait dengan Omikron ini dokter, apa sih yang bisa dilakukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya Omikron dokter? Apakah batch vaksin yang ada saat ini untuk anak-anak dan dewasa itu sudah mampu memberi proteksi yang cukup dalam menghadapi varian ini dokter? Silakan dokter. Terima kasih. Tadi Bapak Yuri ya, dari Tabanan Iya ya. dokter. Iya. Bapak Yuri, selamat siang, selamat bergabung Bapak Yuri. Seperti halnya varian-varian sebelumnya ya, varian Omicron yang saya sebutkan tadi juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuma kita dapat dalam tanda kutip dapat bonus yang lebih ringan biasanya gejalanya dengan penjelasan saya tadi, replikasinya 10 kali lebih lambat di parenkim paru dengan bonusnya menjadi berkurang karena penyebarannya demikian cepat ya demikian cepat. Nah, kemudian kalau mengenai vaksin yang tersedia tentunya sudah melalui emergensi dari pihak yang berwenang, emergency use ya dari pihak yang berwenang ya dalam hal ini Bali POM ya. Itu sangat efektif ya dalam sampai saat ini. Nah, cuma permasalahannya vaksin itu belum pada anak yang di bawah 6 tahun yang kita baru dari remaja sudah cakupannya demikian banyak ya cukup khususnya Bali lebih dari 100%, begitu juga yang 6 sampai 12 tahun ini di Bali juga cukup bagus cakupannya di kita sampai 102% kalau nggak salah ya, vaksin pertama 98% itu vaksin yang kedua untuk anak 6 sampai 12 tahun ini saya kira udah cukup bagus dan itu juga memberikan perlindungan yang baik. Nah, pada anak-anak yang di bawah 6 tahun tentunya kita menunggu hasil kajian, hasil penelitian di tempat lain ya di tempat lain, mudah-mudahan di kita sendiri juga dengan adanya vaksin nanti vaksin merah putih itu mudah-mudahan akan segera bisa anak-anak kita yang di bawah 6 tahun juga dapat vaksin gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Baik dokter, terkait di Bali ya dok ya, jadi memang benar-benar sebenarnya pemerintah sangat-sangat bersemangat ya dok untuk mencapai herd immunity ini, bahkan sampai kalau di Bali itu sudah jemput bola ya dok ya, sampai di pulau-pulau pun dicari gitu untuk memberikan vaksin ini, karena memang benefit dari vaksin ini terutama herd immunity atau kekebalan komunitas itu sangat-sangat besar ya dok. Dan luar biasa untuk bisa meredam pandemi ini karena kita masih menghadapi pandemi ini dan belum bisa dikatakan berakhir ya dok. Oke, Ya. dokter terkait mungkin hal saya tambahkan ya, dok. Dokter Yani atau enggak semua follower dari anakku sehat IDAI Bali ya saya tambahkan khususnya di Bali ini kita harus cepat-cepat bisa mengentaskan COVID ini ya dengan yang untuk mencapai herd immunity yang dibilang tadi. Kenapa? Karena 90% hidup kita tergantung pariwisata. Sampai kapan kita nggak bisa bangkit ya? Ya biar nggak sekarang kita baru berusaha, kita harus pemerataan ekonominya harus di bidang lain juga kita usahakan pertanian baru kita bicara masalah gitu. Ya, nah itu kita harapkan masyarakat semua yang belum divaksin silahkan mencari tempat-tempat yang sudah disediakan di tempat-tempat yang ditentukan dengan gratis ya ini yang kita perlu garis bawahi untuk pemerintah kita ya akan berusaha maksimal
di tempat negara lain pun belum tentu seperti di Indonesia ini. Ya, terima kasih. Baik dokter, luar biasa dokter. Jadi memang dampaknya kemana-mana ya. Jadi semangat ya masyarakat Bali, kita bersama-sama, dengan bersama pasti bisa. Oke dok, terkait dengan yang tadi dok, jadi kan vaksin di bawah 6 tahun nih belum ada dok ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Denpasar tapi tidak pakai nama. Sepertinya yang terdampak anak-anak di bawah 2 tahun dok sejauh ini. Anak saya 18 bulan. Apa yang bisa kita lakukan dok? Apalagi anak-anak kan belum bisa pakai masker dengan baik. Ada tips mungkin dokter? Silakan dokter. Terima kasih. Nah, problemnya kan itu yang tadi saya bilang termasuk salah satu dari kelompok yang berisiko, yaitu 4 itu, anak di bawah 5 tahun, ya lansia, komorbid, dan belum vaksin. Nah, pertanyaannya Ibu, gimana? Tentunya dengan prokes. Prokesnya kalau udah anak di bawah 5 tahun, ya usahakan sepenting sekali baru diajak ke mall, kemana, ya tidak seperti halnya sebelum COVID ya, mungkin tiap minggu outbound, tiap minggu ke mall, tiap minggu ke pantai gitu, mungkin ya sekarang ya tunda dulu lah, ya tunda dulu, tapi kita juga anak-anak juga bisa mengalami ya stres ya di rumah, demikian biasanya saya tiap minggu diajak ke mall nih, kenapa enggak ke pantai, enggak pernah sekarang. Nah itu yang kita dari orang tua juga bisa memberikan kenyamanan di rumah kepada anak-anak kita. Tentunya juga kenyamanan yang benar ya, artinya jangan dikasih gadget aja terus di rumah, ya tambah dia ya lepas dari ini terjadi adiksi gadget nanti jadinya. Ya mungkin itu ya, yang jelas ya, prokes semua anggota keluarga mengikuti prokes, kemudian vaksin yang ada di lingkungan anak-anak kita itu, anak belum dapat vaksin ya, nanti tentunya dari dunia dokternya akan berusaha ya, mulai dengan penelitian selanjutnya baru akan dapat. Saya yakin juga kedepannya pasti anak-anak di bawah 6 tahun akan dapat vaksin. Ya sebelum dapat vaksin tentunya itu yang tipsnya tadi ya, prokes, kurangi ya, dalam prokes itu ya kurangi kerumunan, kurangi diajak keluar ya, cuma di rumah juga harus kita bisa memberikan parenting yang baik kepada anak ya, apa aja yang boleh, apa aja yang tidak. Terima kasih. Terima kasih dokter, semoga sudah jelas ya, Mo. Yang jelas saat ini saya sapa dulu dok ya, jadi follower kita yang sudah ikutan dalam live ini sangat luar biasa karena kita sudah meluangkan waktu nih untuk memberikan edukasi di sesi trending topik kali ini. Jadi buat mom semua, para orang tua hebat di luar sana yang punya pertanyaan, silakan ketik di kolom komen dan kita akan membahas bersama dengan Dokter Sanjaya, spesialis anak konsultan sebagai Ketua IDAI Cabang Bali, tetapi tidak menutup kemungkinan nih untuk moms di luar Bali jika ingin bertanya permasalahan mengenai Omikron yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Oke dokter, sambil menunggu para orang tua untuk bertanya dok nih, jadi ada lagi dari Ibu Evi di Gianyar nih dok. Bagaimana pendapat dokter nih dok, sampai kapan atau berapa lama anak-anak sekolah itu daring lagi? Dan adakah rekomendasi dok atau pendapat dokter tentang kondisi ini? Seberapa efektif ya dok dilakukannya daring, seberapa lama, dan di sisi lain menurut saya anak-anak perlu sekolah dok atau offline. Silahkan dokter. Terima kasih Bu Epi dari Gianyar. Ini sebenarnya suatu ungkapan rasa ibu hampir semua ya, bukan ini Ibu Epi ini mewakili salah satu penanya ya, kayaknya sepertinya saya juga dok. Itu Dokter Yani yang sebagai ibu juga pasti ya namanya sudah sekian lama ya, kalau nggak salah Maret ini kita kasus yang pertama tuh, kalau nggak salah saya 2 Maret ya, Maret ini udah 2 tahun ya. Ogoh-ogoh ini tahun, ogoh-ogoh ini akhirnya diputuskan juga bisa diizinkan ya, karena diizinkan juga dengan prokes ya, karena dengan alasan yang seperti yang hampir sama ya.
Satu, pertanyaannya sampai kapan? Ya, daring itu tentunya sangat kebijaksanaan pemerintah sudah sangat cukup bagus ya. Kapan kita boleh luring lagi ya? Karena di rumah tentunya tidak semua ibu bisa memberikan pelajaran Iya, kepada dokter. anaknya dengan yang bagus ya, karena kita udah bosan ya, kita juga nggak dapat kerjaan ya, akhirnya dalam tanda kutip ogah-ogahan gitu, dalam tanda kutip ya, nanti biar nggak ibunya juga protes ya. Nah, sampai kapan? Tentunya kita lihat kebijaksanaan pemerintah, kita lihat kasusnya. Nah, dari kebijaksanaan IDAI tentunya kita harapkan nanti secepat mungkin luring kembali. Kapan syarat luring? Tentunya vaksinasi 100% pada vaksin kedua untuk anak sekolah sampai 12 tahun. Positif rate di sekolah kita harapkan di bawah 5%. Artinya kejadian atau kasus Omikron ini atau kasus COVID ini jauh menurun. Nah, kalau ada kasus yang meningkat, kalau dipaksakan juga luring, ibu juga akan kena dampaknya, ya. Kalau dipaksakan luring, positif rate-nya tinggi, itu kita anaknya Pusing luring, lagi. anaknya malah kena bawa COVID ke rumah, ibu malah kena, itu kan serba salah. Nah, itu ya kita harapkan ya dalam mudah-mudahan seperti juga halnya di negara-negara lain yang sudah mulai melonggarkan, dan sekarang juga pemerintah sedikit dalam tanda kutip melonggarkan ya, sedikit dalam tanda kutip ya, artinya dengan tahu Omikron ini hospitalize-nya juga tidak terlalu tinggi ya, sehingga ekonomi kita juga harus tetap berjalan, kehidupan ibu juga tetap harus berjalan. Tentunya kita tidak bisa pengetatan seperti halnya PPKM darurat yang tahun sebelumnya gitu. Tapi kita tetap harus waspada karena ini pandemi belum berakhir. Ya, mungkin itu yang bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih dokter. Untuk Ibu Evi di Gianyar itu mungkin curhatan mom semua ya, karena itu fakta banget yang terjadi di luar sana. Jadi anak-anak sudah kemarin itu euforia dengan offline ya dok, jadi sudah senang ketemu teman. Tiba-tiba sekarang lagi daring. Nah itu yang disebut mungkin pemantauan, karena kita tidak menutup kemungkinan ada positif terus ditutup lagi terus online lagi. Nanti ketika sudah tercapai target yang seperti dibilang oleh dokter Sanjaya tadi, ada positivity rate, kemudian target capaian vaksin itu, maka sekolah kemungkinan akan dibuka lagi, tapi dengan syarat ya protokol kesehatan baik itu pada penyelenggara pendidikan, maksudnya di sekolahnya, kemudian juga individunya. Jadi ke kesadaran daripada orang tua, jika anaknya memang sakit jangan disekolahkan dulu, kemudian vaksin dilengkapi dan juga protokol kesehatan diajarkan pada anak-anaknya ya dok ya. Baik dokter, sambil menunggu nih mom semua yang hadir secara live, jadi ini udah masuk lagi DM dok dari Kalimantan dok. Saya Ibu Ayu dok, saya orang Bali tapi tinggal di Kalimantan dok. Jadi saya juga sangat peduli dengan kondisi di Bali dokter. Nah dokter, sebenarnya gimana ya kita membedakan anak yang memang flu biasa dengan Omikron ini? Soalnya kan sekarang lagi musim hujan dan biasanya banyak yang sakit. Dan memang flu juga muncul pada anak-anak. Jadi anak saya sebenarnya satu di Bali, di Tabanan dok, tapi satu lagi saya ajak di sini. Nah yang di Tabanan itu sekarang lagi sakit dok, dan tentu saja neneknya dan kakeknya juga khawatir. Kira-kira dokter ada saran nggak dok tentang hal ini? Terima kasih. Silakan dokter. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ayu di Kalimantan. Ya, kalau boleh tahu mungkin Kalimantan mana, karena saya juga cukup lama di Kalimantan Timur ya. Ya, hampir 7 tahun Oh saya iya di dok. Kalimantan Timur dari tahun 93 sampai tahun 2000. Jangan-jangan pernah ketemu nih dok. Kalau di Balikpapan bisa-bisa pernah ketemu ya. Iya bener. Ibu Ayu, tadi udah sedikit disinggung sebenarnya ya, bagaimana membedakan Omikron dengan batuk pilek flu biasa, karena pada saat ini, pada saat
cuaca juga dalam tanda kutip ya, lagi hujan, lagi panas ya, itu sangat banyak sekali pasien-pasien atau anak-anak kita yang terkena flu. Nah, tentunya bagaimana kita membedakan itu juga sebenarnya sudah dibahas pertanyaan tadi ya sebelumnya, tapi mungkin saya boleh ulang lagi ya. Eh, kalau Silakan dokter. batuk oleh karena COVID, kalau batuk oleh karena COVID itu biasanya batuk kering, ya ada sakit tenggorokan, badan rasa lemas, letih ya, capek gitu. Ya itu yang pada umumnya yang muncul. Walaupun ada kalau sampai gejala sedang, ada gangguan pneumonia, kemudian sampai pneumonia berat, gejala berat ya. Ada sampai anak kritis ya dengan gejala yang lebih berat lagi. Tentunya seperti pertanyaan Ibu Ayu tadi, anak yang ditaban kena flu ini apakah COVID? Tentunya pertama anamnesanya atau kita tanya di lingkungan keluarga ada enggak yang sakit yang ngarah ke sakit yang COVID yang tadi yang saya sebutkan tadi. Ya ada kakeknya soalnya batuk tenggorokan sakit sekali menelan, sakit sekali kepalanya. Ini kakeknya mungkin COVID nih. Ya anaknya dia nggak bisa bilang dia sakit tenggorokan, dia batuk pilek aja. Tapi tenggorokannya nggak tahu, dia nggak bisa bilang. Ya kemungkinan besar itu bisa kita curigai. Tentunya yang memastikan adalah tes PCR nanti atau ya minimal swab antigen lah. Walaupun kita tahu false negatifnya juga tinggi gitu. Itu yang mungkin bisa membedakan. Ya tentunya kita cari data-data pendukung yang lain. Ya misalnya dia ada mempunyai riwayat autopsi dia pilek sekarang ya mungkin rinitis alergika, mungkin bisa ada lain-lain juga masih sangat mungkin, tapi minimal seperti tadi kalau ada orang tua atau siapapun di dekat kontak erat dengan gejala COVID yang seperti saya sebutkan tadi ya, batuk kering, sakit tenggorokan ya, kemudian rasa lemas, nah itu yang khas dia ya. Terima kasih Dokter Rian. Baik dokter, ini Ibu Ayu bertanya lagi nih dok. Jadi kan penyebab COVID kan virus dok, tapi kok waktu kemarin anak saya dikasih antibiotik ya dok? Apakah kalau anak terkena COVID juga diberi antibiotik dan apakah tidak berbahaya dokter? Silakan dokter, karena Terima, nyambung nih dok pertanyaannya. terima kasih. Kalau memang ini ada panduan ya tata laksana COVID yang sekarang ada yang keempat bahkan terus diperbaharui oleh memang terapi COVID itu berubah terus ya sesuai dengan data-data keilmuan yang didapat ya. Nah, pertama memang yang kita pakai pada awal-awal COVID gitu ya, azitromisin. Azitromisin itu termasuk golongan antibiotik. Nah, sekarang tata laksana yang terbaru untuk COVID itu tidak lagi memberikan azitromisin atau antibiotik ini. Namun kalau anak ibu diberikan antibiotik, dokternya mungkin pada saat itu apakah sakit tenggorokan biasa, faringitis, tonsil faringitis, mungkin itu dianggap bakteri yang membutuhkan antibiotik. Apakah bahaya? Menurut hemat saya, kalau pemberian biasa yang diberikan oleh dokter yang tepat, ya penggunaan yang tepat, dosis yang tepat, itu tidak akan ada pengaruhnya. Ya 3-5 hari pemberian, namanya onset of reaction, ya nanti lama-lama kadar antibiotik di dalam darah si bayi, si anak juga akan hilang ya, tidak lebih dari 5 hari akan seperti tidak seperti halnya kita kelebihan vaksin gitu misalnya. Ya, saya kira tidak masalah ya. Namun untuk tata laksana COVID sekarang, pemberian antibiotik azitromisin sudah tidak dimasuki dalam program. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Semoga sudah meluruskan ya kegalauan atau kegelisahan Ibu Ayu di Kalimantan. Dan semoga anaknya kembali sehat dan semua sehat. Baik dokter, tak terasa ini sudah lebih dari 30 menit nih dok kita berbincang dan mengedukasi para orang tua hebat dan moms di luar sana. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya izin simpulkan acara kita hari ini ya dok. Ya, silakan. Silakan kalau memang tidak ada pertanyaan. Ya.
Ya dokter, jadi topik kita kan Omikron menyerang anak-anak di Bali. Jadi Moms sudah diluruskan ya sama Ketua IDAI Cabang Bali kita, Dokter Igu Ngurah Sanjaya Putra, spesialis anak konsultan. Jadi beliau juga sudah mengungkap data-data bahwa memang terjadi pelonjakan hingga 10 kali lipat ya dok. Dan itu dari yang masuk istilahnya melakukan pemeriksaan PCR dan masuk ke dalam database gitu. Nah tentu saja itu sudah membuat kita harus waspada ya moms, walaupun memang gejalanya kebanyakan ringan, tetapi tetap yang namanya ada kemungkinan dia menjadi berat, terutama pada kondisi-kondisi pada anak-anak yang mungkin dengan penyakit tertentu atau komorbid. Kemudian yang belum lengkap vaksin, terutama anak-anak yang di bawah 5 tahun atau 6 tahun yang belum mendapatkan vaksin. Dan tentu saja pada lansia atau orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya kurang, kemudian mempunyai komorbid tadi. Nah, tetap diingatkan bahwa ketika kita menghadapi COVID-19 ini, gejalanya itu sangat beragam, mulai dari tidak bergejala bahkan gejala berat. Jadi ketika memang anak-anak kita mempunyai gejala seperti batuk, pilek, demam yang moms curigai apakah ini COVID, jadi pastikan dulu apakah dia ada kontak erat dengan orang dengan positif COVID. Jika iya, maka lakukanlah swab atau pemeriksaan untuk dibuktikan secara objektif apakah ini memang COVID. Karena memang yang kita tujukan adalah perlindungan kepada mereka yang rentan. Sehingga namanya anak-anak sangat disayang ya dok sama orang tuanya, sama kakek neneknya, dan mereka adalah orang yang berisiko untuk mendapatkan infeksi yang lebih berat. Nah, itu yang juga kita lindungi. Sehingga sangat penting sekali mom semua waspada dengan hal ini. Jangan lupa protokol kesehatannya diketatkan lagi. Kemudian vaksinasinya lagi digalakkan lagi. Bagi yang belum silakan vaksin. Jangan lupa vaksin itu gratis. Gampang diakses dan didapatkan di fasilitas kesehatan terdekat, di rumah sakit terdekat. Karena benefitnya luar biasa. Tidak hanya pada orang yang divaksin, tetapi keluarga dan komunitas. Itu yang disebut herd immunity. Jadi bersama kita bisa dok. Ya, siap. Oke. Nah, mom semua mungkin Dokter Sanjaya ada yang ditambahkan dari kesimpulan tadi dok? Silakan dokter. Ya, terima kasih. Apa yang disimpulkan tadi oleh Dokter Yani sudah sangat baik ya. Silakan nanti ibu-ibu, mam-mam yang hebat-hebat ini sekali lagi kita tetap prokes, pandemi belum berakhir, kita tetap parenting class, diikuti Anakku Sehat dan IDAI Bali. Nanti akan kita share juga berulang atau topik-topik trending topik yang berikutnya ya, mungkin topik yang lain-lain dari masing-masing divisi atau UK yang ada di IDAI Bali. Begitu juga mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama dengan Anakku Sehat untuk memberikan edukasi, advokasi kepada mam-mam yang hebat-hebat ini ya, yang sudah sangat peduli terhadap anak-anak, karena anak ini adalah generasi emas kita ya. Anak ini adalah tumpuan untuk kita ke depan ya. Harta ibu banyak punya, kalau anaknya tidak sehat, tidak pintar, itu akan menyusahkan orang tua di kemudian hari. Selamat, salam sehat untuk kita semua dari saya. Terima kasih dokter. Jadi kita semua sangat beruntung ya yang ikut live hari ini, sangat beruntung sekali karena di sela-sela kesibukannya Ketua IDAI Cabang Bali Dr. Igusti Ngurah Sanjaya Putra, spesialis anak konsultan, sudah meluangkan waktunya nih untuk memberikan informasi yang benar dan terupdate kepada mam semua. Tapi jangan lupa, jangan berkecil hati karena live kita kali ini kita akan sudah di-record ya, jadi disimpan, dan untuk mom semua yang ketinggalan, siapa tahu sibuk ya dok ya, jadi bisa nonton lagi nanti di IG kita dan juga di YouTube channel kita. Jadi jangan lupa untuk share atau bagikan kepada orang-orang yang mom sayang, orang-orang terdekat, teman-teman dan masyarakat, bahwa kita ada namanya Instagram edukatif IDAI Bali dan anakkusehat.id yang moms bisa follow untuk mendapatkan informasi yang benar dan terupdate seputar kesehatan anak.
Kenapa? Karena semua anak itu cerdas dan semua moms itu hebat. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di trending topik berikutnya ya, Dok. Ya, Dadah. Selamat siang. siap.